Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera dan salam kasih sayang bagi kita semua. Yahobu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Selamat pagi Pak, izin boleh dipaparkan sedikit. Bapak berkarir sebagai PNS, ada dinamika-dinamika, kemudian Bapak menyimpulkan mengundurkan diri dan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan sosial belakangan ini. Baik, terima kasih kepada Bapak. Izinkan dan perkenalkan kami, saya adalah Antoni Sinaga, SHM. Dahulu saya adalah ASN, aparatur sipil negara, yang pernah bertugas di Pemprovsu. Di Pemprovsu, dalam perjalanan karir, saya dicopot ketika saya menjabat Kepala Bidang Pelayanan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ketika itu saya melakukan perlawanan kepada Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, yang mana ketika itu Komisi Aparatur Sipil Negara memerintahkan kepada Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, agar saya dikembalikan ke jabatan semula atau setara, sehingga saya ditugaskan menjadi Kepala UPT Pelayanan Sosial Kota Gunung Sitoli. Lebih kurang 1,5 tahun itu saya jalankan. Ketika saya di sini juga saya melakukan komunikasi kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, kepada semua panti-panti sosial, yang secara khusus adalah panti sosial Yayasan Abdi Pusaka Indonesia yang terletak di Gido. Yang kedua, pesantren Umi Kalsum. Di pesantren Umi Kalsum dan di Yayasan API saya sebagai ayah angkat di sana. Saya kenapa mengambilkan langkah-langkah ini, karena mereka-mereka ini harus perlu diperhatikan oleh pemerintah, di mana panti-panti sosial swasta perhatian pemerintah sama sekali belum ada. Saya lihat di sana baik penganggaran dan baik pembinaan yang ada di panti-panti sosial. Yang ada adalah panti sosial yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ruang lingkupnya sangat kecil, siswanya juga sekitar 60 orang, yang sangat disayangkan di sana karena mereka adalah anak kurang mampu. Tapi pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum juga menampung anggaran untuk biaya sekolah mereka. Jadi panti itu hanya dijadikan di mata saya seperti tempat kos. Nah, bagaimana mungkin seorang yang tidak punya orang tua, yang tidak berkemampuan, bisa membayar uang sekolahnya? Dari sini saya melihat, saya akan nanti berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara intens dan perhatian penuh kepada panti-panti sosial. Di sana juga ada hal-hal ada juga di sana anggaran yang disampaikan juga belum sampai kepada tujuan. Ada juga markup di sana terhadap anggaran-anggaran yang ada di panti-panti sosial milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan begitu juga perhatiannya belum ada di sana, kita lihat. Anggaran yang belum maksimal ini juga belum maksimal ini juga ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ketika itu juga memang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan dan ada di sana perintah untuk mengembalikan kerugian negara di sana. Pada saat itu Dinas Sosial ini dipimpin oleh Raja Ali, yang saat ini beliau adalah Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 1,5 tahun saya mengabdi di pulau ini, saya bertemu dengan anak-anak panti yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya mengundurkan diri setelah
1,5 tahun saya bertugas di sini, saya mengundurkan diri dari Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak Gunung Sitoli. Saya pindah tugas ke pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan di pemerintah Deli Serdang lah saya mengajukan pemberhentian, minta pensiun dini. Masa kerja saya 30 tahun 3 bulan. Sejak tanggal 1 Juli 2023 saya sudah resmi menjadi masyarakat sipil. Setelah saya berhenti dari masyarakat sipil, maka saya mendirikan lembaga kalibrasi. Lembaga kalibrasi ini adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya pelayanan instansi publik terkait dengan korupsi dan hak asasi manusia. Dan saat ini di lembaga ini saya ketuanya, penasehatnya adalah Insinyur Eliaman Sinaga, Octavianus Sinaga, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Umum adalah Baby Chris, ya, Baby Chris, Robi Chris. Sedangkan bendaharanya adalah Roli Sinaga, anggota Letnan Kolonel Purnawirawan Tua Bate. Inilah sementara kami bergerak kepada semua instansi pelayanan publik supaya ini sinergi melayani masyarakat. Kenapa saya harus membuka lembaga ini? Karena lembaga inilah yang saya harapkan nanti bisa menyelesaikan sebagian tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah. Lembaga ini harus bersinergi, berkolaborasi dengan semua institusi pemerintah. Kami hadir di sana. Ketika ada urusan rakyat di sana, kami hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Di samping itu, pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, saya memproklamirkan diri menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Kenapa saya mengajukan diri untuk bakal calon? Karena selama ini kita lihat bahwa yang bakal calon pemimpin daerah adalah orang-orang berpengaruh, orang-orang berpangkat, dan orang-orang yang punya duit. Saya sendiri tidak punya duit, tidak punya pengaruh, tidak punya jabatan. Saya punya kerinduan untuk memperbaiki pelayanan publik di seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kenapa ini saya lakukan? Karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara, begitu juga kabupaten kota, belum melakukan transparansi anggaran secara terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat. Di samping itu juga, anggaran-anggaran yang dikelola oleh pemerintah juga masih banyak yang disalahartikan, yang disalahgunakan oleh seluruh aparatur pemerintah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan daripada amanah rakyat yang disampaikan kepada semua organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Salah satu contoh kecil, pejabat sering melakukan biaya perjalanan dinas, tapi di sana juga masih ada pemotongan biaya perjalanan dinas, pemotongan terhadap seluruh anggaran-anggaran. Juga pemerintah provinsi juga menghunjuk pihak ketiga yang dilakukan melalui lelang kegiatan proyek terhadap barang dan jasa. Tapi ini tidak dilaksanakan secara maksimal. Ada pemenang lelang, tapi pekerjaannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemenang lelang. Dilakukan bekerjasama dengan OPD-OPD. Dan bahkan ketika saya bertugas di sini, pemenang lelang itu pihak ketiga tidak pernah saya lihat datang hadir untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan tender yang ditandatangani. Oleh karena itu, saya dengan sekerendahan hati, dengan segala hormat, inilah niat baik saya untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara periode 2024 sampai 2029. Kerinduan saya di sana, biar nanti rakyatlah yang melihat, rakyatlah nanti yang menilai, karena rakyat juga nanti yang menentukan siapa pemimpin di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saya salah satu, dengan segala tekad saya, maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara tahun anggaran 2024 sampai dengan 2029. Karena memang anggaran pemerintah ini harus tepat sasaran sampai ke tujuan. Salah satu contoh bisa kita lihat, ada dana BOS.
dana bos ini sebaiknya jangan singgah di tangan pejabat. Mungkin bisa nanti solusinya yang kita buat adalah konsentrasi, bisa nanti dibuat semacam kartu pintar langsung dipegang oleh siswa yang menerima dana bos, supaya tidak disalahartikan. Begitulah nanti, begitu juga transparansi anggaran, supaya ini jelas dan clear, jangan ada lagi. Begitu juga lelang jabatan, kita lihat di sana juga ada persekongkolan kekerabatan, persekongkolan kekeluargaan, dan persekongkolan grup daripada pemimpin-pemimpin daerah, sehingga yang punya potensi, yang punya latar belakang mau memperbaiki negeri tidak punya kesempatan lagi untuk bekerja di birokrasi pemerintahan ini. Itu yang kita lihat dan itu yang saya alami. Jadi kalau saat ini di lingkungan Provinsi Sumatera Utara banyak pejabat, calon pejabat yang berintegritas yang tidak diberdayakan. Banyak yang berintegritas dan tidak diberdayakan dan tidak punya kesempatan. Bahkan dibuat lelang hanya sekedar memenuhi persyaratan, tapi kita lihat dugaan ada di sana persekongkolan barang jadi. Saya juga udah 5 kali mengajukan lelang jabatan. 3 kali saya mengajukan lelang jabatan sebagai kepala biro hukum, dan terakhir saya mengajukan lelang jabatan sebagai kepala biro otonomi daerah dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di awal juga saya sudah disingkirkan di persyaratan administrasi yang diketuai oleh Arit Trinugroho, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saya tidak melihat lagi ada gambaran untuk perbaikan pemerintahan ini, maka saya dengan ketetapan hati mengundurkan diri dari ASN, meminta pensiun dini. Saya pensiun di usia 55 tahun. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Jahobu Horas Manjojo Ewe. Oke? Udah lengkap semua ini. Udah, nanti kirim ke aku ini. Ini nanti ku sebar. Ada sedikit lagi tulang yang kutanya. Ya. Ini menarik. Tulang bilang tadi sudah mengikuti tahapan seleksi pejabat. Ya. Berkali-kali dengan memenuhi persyaratan. Tidak pernah tercapai tulangnya. Tidak. Jadi yang tulang lihat, yang tulang duga saat ini bagaimana sistem perekrutan pejabat dan apa-apa saja yang mereka lengkapi sehingga mereka bisa mendapatkan jabatan. Secara aturan main, secara regulasi, semua ini sudah bagus. Hanya saja ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Inilah nanti yang kami kalibrasi. Kalibrasi itu mengembalikan segala sesuatu sesuai dengan aturan main. Begitu juga pelayanan publik, perizinan ini sudah harus clear dan clean. Karena apa? Perizinan ini sebenarnya secara aturan, peraturan online single submission OSS, sebenarnya ini gratis semua izin ini, tidak ada pembiayaan di sana. Tapi kenyataannya rakyat kita tanya, benarkah ini gratis? Mari kita tanya rakyat yang memohonkan izin, baik kabupaten kota, provinsi, dan yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya. Inilah kerinduan saya, makanya saya mencoba mengajukan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Iya. Saya punya niat baik untuk memperbaiki negeri ini, dan saya tidak punya kepentingan apa-apa, dan saya tidak punya siapa-siapa. Biar nanti rakyatlah yang melihat, supaya perubahan di negeri ini bisa terjadi, karena saya juga menjalankan perintah Tuhan. Saya juga berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana supaya ini bisa terwujud. Demikian mungkin yang bisa saya tambahkan. Jadi ini menarik juga ini tulang. Selama ini kan akibat dari tulang ada komunikasi yang hangat dengan gubernur beberapa tahun belakangan, sehingga nama tulang agak dikenal terutama di kalangan PNS. Nah, ke depan tulang bilang akan maju calon gubernur ya. Bagaimana sekarang persiapan yang sudah tulang lakukan? Baik dari dukungan masyarakat, dukungan partai politik, dan lain sebagainya. Mengingat maju gubernur ini kan tulang harus komplit. Baik, terima kasih. Kalau memang yang selama ini tentu kita harus punya amunisi besar. Saya tidak punya amunisi besar, dan bahkan partai politik juga belum melihat ini. Saya juga belum bisa memastikan dari partai politik mana saya maju. Silakan nanti partai politik melihat niat tulus saya ini. Dan semua profil saya, biografi saya nanti akan saya sampaikan secara langsung kepada seluruh partai politik yang ada di pemerintahan ini, yang ada di negeri ini.
Kira-kira begitu. Masalah kos politik, saya tidak akan mau keluar uang untuk ini, dan saya tidak mau menghabiskan energi saya untuk ini. Silakan nanti rakyat. Saya kasihan melihat semua penyelenggara birokrasi. Sebenarnya ASN yang ada di dalam nggak dari hatinya sebenarnya, tapi karena sistem yang sudah korup, sehingga ini mau tak mau semua yang masuk di jaringan pemerintahan ini ikut dengan permainan korup. Kira-kira begitu. Kalau khusus di Pulau Nias ini, ada berapa panti asuhan yang menerima dana pemerintah? Panti asuhan apa maksudnya? Panti asuhan yang seperti tulang katakan tadi, yang menampung anak-anak yatim piatu? Ya, setahu saya sepertinya tidak ada. Tidak ada. Panti swasta. Sepertinya tidak ada. Hanya yang satu ini. Hanya yang Pemprovso. Itu pun uang sekolahnya nggak dibayar. Tapi namanya juga yatim piatu. Uang sekolahnya mereka juga yang cari. Ini juga sangat miris kita. Sangat miris kita. Saya pun nggak tahu dari mana uang sekolahnya ini. Sampai sekarang saya nggak tahu. Ini bukan di Pulau Nias ini, Sumatera Utara secara keseluruhan juga tidak ditanggung biaya sekolah untuk anak yatim piatu ini dan anak-anak fakir miskin dan anak-anak terlantar ini. Kira-kira begitu. Itu saja barangkali. Nanti kita sambil berjalan, saya berharap kepada Bapak selaku tokoh di Pulau Nias ini supaya menginformasikan niat tulus dan niat baik saya ini.